Ya, baik, terima kasih saudara. Kita kembali dalam Serambi Topik hari ini. Dan seperti halnya yang diturunkan oleh Serambi Indonesia hari ini dan masih mengupdate seputar kasus Nova Mastura yang dibidik pasal penipuan. Ini yang menjadi headline Serambi Indonesia untuk hari ini. Dan untuk mengupas hal ini saya sudah bersama dengan Bung Asnawi Kumar, Kepala Litbang Serambi Indonesia dan juga redaktur opini. Ya Bung, ini setelah beberapa hari Minggu, kemudian hari ini juga update kembali soal Nova Mastura yang dibidik pasal penipuan. Apa yang menarik kemudian dilanjutkan Serambi Indonesia menjadi headline hari ini? Ya, ini untuk hari ini kedua kalinya kita menempatkan berita kasus investasi bodong ini sebagai headline yang kedua kali ya. Yep. Yang pertama Minggu, yang kedua hari ini. Yep. Kita melihat ini menarik memang karena melibatkan banyak sekali orang. Apalagi misalnya ada sejumlah korban, ada 12 korban yang kemarin datang ke redaksi Serambi melaporkan bahwa mereka sebagai korban yang percaya mempercayakan investasinya ke Nova, tapi akhirnya merasa tertipu karena itu mereka bawa juga bukti-bukti yang ada kwitansi sebagainya. Ada kwitansi, betul. Karena itu kita melihat kasus ini sebetulnya masih cukup menarik ya. Apalagi secara nasional kita tahu bahwa kasus penggandaan uang itu kan jadi heboh sekali. Masih hangat sampai sekarang. Betul, masih hangat sampai sekarang. Bukan tidak mungkin kasus Nova ini juga akan hangat sekali. Ya, tapi pada headline hari ini apa yang menjadi bidikan Serambi selanjutnya? Artinya seperti pernyataan dari Disreskrim Polda Aceh bahwa banyak orang-orang yang kemudian terlibat juga dalam investasi. Tidak hanya Nova barangkali, tapi yang lain. Ya, barangkali yang memang pihak kepolisian sudah mengumumkan mereka yang merasa merasa tertipu oleh Nova ini melapor, tapi sebagian besar memang belum melapor, mungkin malu karena memang secara kita tahu persis bahwa bisnis yang dijalankan oleh Nova yang sekarang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu ilegal. Betul. Kita melihat bahwa memang orang kita yang merasa tergiur dengan investasi ini. Ya, siapapun saya kira akan tergiur, apalagi misalnya ada sebaran promosi ya melalui BBM bahwa menyerahkan uang sebesar 1 juta bisa berbunga sampai 5 juta ya. Ini semua orang saya kira akan sangat tertarik. Tergiur pasti ya. Tergiur. Tapi ya akibatnya ya seperti ini. Bisnisnya tidak jelas, kemudian kantornya juga tidak jelas. Akhirnya ya sebagian orang merasa mungkin ya kalaupun mereka melapor merasa malu sendiri. Terlebih misalnya bisnis ini tidak ada badan hukumnya. Betul. Nah, ini kalau dilihat dari sosok Nova Mastura bahwa dia adalah perempuan yang masih sangat muda, 25 tahun, dan dia punya keahlian broadcast, punya pesona untuk menarik orang bisa berinvestasi dengan dia begitu. Dan ini diakui juga bahwa korban juga mendesak supaya tidak hanya Nova yang diperiksa, tapi juga keluarga dia gitu. Iya. Kemarin kita juga menurunkan kasus Nova ini sebagai topik editorial kita di Serambi. Ya, kita mengimbau masyarakat supaya tidak mudah tergoda dengan iming-iming investasi seperti ini. Iya, betul. Bahwa ada korban yang mendesak pihak kepolisian untuk memeriksa korban, ya saya kira itu permintaan yang wajar. Kita juga meyakini bahwa mungkin bisa jadi Nova tidak sendiri dalam menjalankan bisnis yang merugikan banyak orang ini sekarang. Karena itu ya saya kira semua pihak yang terlibat harus diperiksa oleh polisi. Polisi tahu persis siapa yang akan mereka periksa nanti. Di situ nanti akan terlihat jelas misalnya saya kira bukan hanya Nova aja ya tersangkanya, bisa jadi siapa di belakangnya. Kemudian
uang investasi yang berhasil dianu sekitar 18 juta kan yang tercatat itu. 18 miliar. 18 miliar. Itu belum lagi yang diserahkan oleh para korban secara cash ke yang bersangkutan dengan hanya bukti kwitansi. Jadi ini cukup menarik saya kira. Kemudian sejauh ini memang karena baru 4 orang yang melapor ke pihak kepolisian. Pihak polisi sendiri seperti juga kita wawancara dengan pihak kepolisian kemarin, kepada Nova ini dibidik dengan pasal penipuan. Pasal penipuan yang ancaman hukumannya sekitar 4 tahun. Ya, saat ini posisinya sudah ditahan atau sudah masih menjadi masih di Yara begitu? Iya, posisinya sekarang sudah tersangka, tapi mungkin untuk keselamatan yang bersangkutan pihak polisi tidak memberitahukan di mana posisi korban. Tapi yang pasti korban sudah tidak bisa kemana-mana sekarang. Ya, karena dia merasa diancam oleh korban-korbannya begitu. Betul. Ya, tadi selain kasus seperti yang ditetapkan oleh kepolisian, tapi juga YLPK bilang bahwa dia juga melanggar undang-undang perlindungan konsumen gitu. Jadi ini ada pasal-pasal lain yang dikenakan di dia begitu ya, Bung? Iya, kita melihat jelas bisnis ini merupakan bisnis ilegal ya. Jadi kalau misalnya korban diposisikan sebagai konsumen bisa jadi seperti itu juga. Tapi yang pasti ini kasus sangat rumit sekali. Bisa jadi misalnya ada sebagian yang sudah menikmati keuntungan yang luar biasa dari hasil hasil menyimpan duit di Nova. Misalnya ada yang sekarang ini sedang terus didata oleh Yara yang memberikan advokasi kepada Nova ini. Yara sendiri minta supaya orang-orang yang sudah menikmati keuntungan itu ikut diperiksa. Jadi nanti akan kita lihat, bukan tidak mungkin bahwa yang sudah mendapat keuntungan besar dari bisnis yang dijalankan oleh Nova ini akan menjadi tersangka juga mungkin. Baik. Oke, Bung, terima kasih. Tapi yang penting bahwa kita memberikan catatan kepada pemirsa kita bahwa jangan terlalu percaya terhadap investasi yang hanya menjanjikan ya, istilah investasi bodong begitu. Investasi bodong. Oke, makasih ya, Bung waktunya. Dan baik saudara, demikian Serambi Topik, kita kembali ke studio.